Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Seri A. Hari ini gue mau ngobrol sama teman-teman dari Lazio Indonesia. Gue bukan ngechat, gue tulis di kolom komen ada Lazio Indonesia TV. Silahkan di follow dan di subscribe. Di subscribe dan di like dan ditonton video-videonya, bagus-bagus banget. Gue minta kontak, ayo dong, ada nggak teman-teman dari Lazio Indonesia yang bisa tampil? Dan akhirnya akan ketemu dengan Mas Wisnu. Pas banget, nanti habis international break ada Inter lawan Lazio. Tapi walaupun Inter lawan Lazio gitu yang ngebahasnya Lazio, tapi hari ini adalah Cerewetin Seri A, bukan Cerewetin Inter. Yuk langsung ngobrol dengan Mas Wisnu. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Selamat malam Mas Wisnu. Malam Mas Angga. Wah, terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Pas banget international break. Kalau international break gini kadang gue suka bingung bahasnya apa gitu. Kesepian banget, terus ngontak dari Lazio TV, Lazio Indonesia TV apa Lazio TV Indonesia ya nyebutnya? Lazio Indonesia TV. Ya, Lazio Indonesia TV itu sama nggak sih Mas sama Lazio Lazio Indonesia yang di Twitter itu akun? Ya, jadi kami tuh memang ini ya big family Lazio Indonesia, cuman punya satu ini ya organisasi lah ibaratnya. Jadi memang ya Twitter, Facebook, medsos gitu ya, YouTube dan semuanya itu memang Lazio Indonesia atas nama Lazio Indonesia. Kayaknya yang punya nyebutnya komunitas atau fans club atau apapun itu yang punya official punya menekuni YouTube kayak cuma Lazio deh. Soalnya Interclub Indonesia kayaknya nggak ada konten ngebahas bolanya kayak. Oh gitu. Iya, kami memang ini ya melihat pangsa pasar kekinian juga kayaknya YouTube jadi salah satu ini ya yang sesuatu media yang dilihat lah, dilirik, terutama media anak-anak muda ya. Terus juga kami akhirnya merekrut lah beberapa ternyata kayak Laziale Wanita juga ada gitu kan. Terus menampilkan sosok-sosok yang memang jarang banget nih diketahui sama tifosi gitu kan. Kan yang kita lihat di media sosial selama ini ya adu bacot lah, adu apa gitu kan. Nah, kita pengen sesuatu yang positif, terutama Lazio Indonesia itu kita memang salah satu yang tertua ya, tifosi Serie A tertua di Indonesia. Karena berdiri 4 Juni 1999, masih zamannya Yahoo Mail dan sebagainya ya. Jadi kita memberikan inilah edukasi ke teman-teman tifosi dan juga mungkin kita juga udah uzur ya. Jadi kita bukan zamannya kelas 6 SD kita masuk sekolah baris kata-kataan ya. Jadi kita mungkin di fase ini di umur segini ya kita ngasih contoh lah ke yang baik ya buat tifosi yang lain. Mungkin seperti itu, Mas Angga. Ini sharing juga ya, maksudnya gue juga dari awal tadinya kan ngebahas Inter, cukup rame sebetulnya kalau ngebahas Inter. Tapi ketika ngobrol sama tifosi lain, nggak seramai kalau ngebahas Inter, cuma tanggapannya positif-positif semua. Mereka kayak, gue enak ya ngedengerin dua kubu yang biasanya berseteru lewat tulisan, ternyata kalau ngobrol saling tuker pandangan tuh seru loh. Dan gue akuin seru juga, seru banget bahkan. Betul. Jadi aku pun juga setahun yang lalu ya, Mas Angga itu diundang juga kami atas nama Lazio Indonesia untuk memang berdiskusi untuk di YouTube channelnya Mas Tio Nugroho ya. Seperti kita ketahui kan itu rival ya. Cuman kan memang kalau sudah menyangkut tifosi atau Serie A ya kita berdiskusi saja gitu kan, selayaknya memang penggemar gitu. Jadi memang kami sendiri di Lazio Indonesia sangat salut sama teman-teman, mau itu dari Inter, Juve, bahkan kemarin juga ada Sampdoria, Udinese gitu kan, Atalanta dan sebagainya, memang ya mendukung kegiatan-kegiatan yang positif untuk masyarakat Indonesia tentunya ya. Betul seru banget, apalagi ada akun-akun yang misalkan emang membahas tentang Serie A itu juga menarik, mereka membahasnya lebih objektif lagi, melepaskan atribut-atribut klubnya. Dan begitu juga gue nih ketika ngobrol sama Lazio, ya udahlah lepasin atribut Inter lah, pakai yang lain aja, ini kita membahas antar tifosi aja gitu, lebih menarik. Iya, betul. Bahkan saya sendiri pun juga kan penikmat jersey, jadi saya juga punya beberapa jersey Serie A sebenarnya, mulai dari
Venezia, mulai dari mungkin Salernitana dan sebagainya. Jadi memang apa ya, kepuasan tersendiri lah ketika kita punya ini ya, punya fans Serie A gitu kan. Betul. Kalau dari Lazio Indonesia sendiri kegiatannya pandemi gini gimana nih, Mas? Iya, kita lebih ke sosial sih, Mas Angga. Jadi kita memang kayak di awal pandemi itu membantu teman-teman yang mungkin banyak yang terdampak ya, pekerjaan dan sebagainya gitu kan. Jadi memang kita ngasih kayak bantuan, terus mungkin ada yang sakit juga kita kasih kayak multivitamin dan sebagainya. Jadi ibaratnya kayak Lazio Indonesia Kontrol COVID-19 itu program pertama. Terus yang program kedua itu Elang Bantu Elang. Jadi memang kita lebih ke sosial ya, lebih ke sosial. Itu yang pengen kita galang kesetiakawanan sosial di antara tifosi sih sebenarnya. Ini pertanyaan nih yang pasti gue tanyakan tadi itu ke teman-teman dari tifosi lain. Dan gue nggak expect loh sebetulnya ketika jawabannya tadi tentang sosial. Dari beberapa pengalaman terakhir jawabannya nonton di rumah masing-masing, PUBG, Mobile Legends. Jadi salut juga sih buat teman-teman Lazio Indonesia. Tadi gue nggak expect loh jawabannya bahwa kegiatan sosial. Gue terima kasih banyak, salut buat Mas Wisnu dan teman-teman. Iya, mungkin ya itu tadi, mengingat organisasi kami juga udah 20 tahun lebih ya, dari 99 gitu kan, udah 22 tahun. Jadi memang kami nggak sekedar cuman main bola atau nonton bola, enggak. Jadi gimana Lazio Indonesia, penggemar Lazio di Indonesia memberikan efek positif atau dampak positif bagi Indonesia, itu sih yang kita cari. Terus kalau ada yang mau bergabung gimana, Mas? Oh itu mudah sekali ya, hubungi medsos kami gitu kan, mulai dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube bahkan gitu kan. Jadi kami sangat rangkul dengan hangat. Terus nanti tinggal join, masuk ke region-region yang terdekat mungkin dengan lokasinya. Nanti juga di tiap tahun ada pembukaan dari kartu anggota. Udah sesimpel itu sebenarnya. Kegiatan yang selain ini nobar gitu sekarang udah nggak bisa lagi? Atau sedang nggak ada atau gimana nih? Justru kami makin kesini makin agak rame ya. Jadi kita punya Lazio Indo Calcio, jadi itu divisi sepak bola. Jadi fun football itu jalan banget tiap bulan, bahkan kami ke Bandung, ke Cirebon. Jadi touring, kalau mungkin anak-anak motor nyebutnya San Mori ya. Cuman kalau kita fun football. Jadi Bekasi, nanti besok di Sawangan, itu tiap sebulan sekali tuh muter. Jadi kita menyambangi region-region teman-teman kami lah gitu. Ibaratnya silaturahmi ya. Terus juga ada yang membuat ibaratnya kemarin ada yang juga buat perkemahan di Dieng gitu kan, tiap setahun sekali mereka bikin plesir, Laziale plesir dan sebagainya. Jadi makin ke sini makin ramai karena memang protokol sudah tidak ketat ya. Jadi kayak nobar tiap region kemarin tuh ramai banget. Mulai dari Surabaya, mulai dari Jambi bahkan gitu kan, Sumatera, Jawa, Bali itu udah mulai ramai kembali. Gitu Mas. Jadi makin ke sini makin ramai sih sebenarnya. Ya, semoga juga makin normal dan makin aman sih ya, karena Amin. Itu yang kita harapkan ya. betul. Nah, Mas Wisnu sendiri suka Lazio awalnya gimana, Mas? Gue selalu, ya itu sih hal yang sebetulnya membuat gue penasaran. Suka Lazio gimana, Mas, awalnya dulu? Jadi waktu itu kan Lazio datang ke Indonesia ya, tahun 96. Itu waktu itu masih SD lah. Nah, terus Signori sih memang yang ikonik ya, tendangan penalti satu langkah, terus ya akhirnya membuat gol di Senayan. Mulai dari situ ngelihat, oh biru muda nih, biru langit, terus warna apa? Ada elang, logo elang. Mulai dari situ udah mulai cari-cari informasi itu. Nah, terus di tahun 97, setahun berikutnya gitu, tiba-tiba temen tuh ngasih jersey gitu. Mungkin saking banyaknya jersey di rumah kali ya dia. Tetangga tuh temen ngasih, ini jersey gitu kan. Jersey Lazio, waktu itu yang Lazio Awan. Jadi abis itu ya udah mulai
menyukai lah itu. Terus cari informasi di koran bola, di poster-poster dan sebagainya. Dan akhirnya sebenarnya momen waktu itu Februari 98 ya, 98 itu momen di mana waktu itu live Lazio Inter. Waktu itu ada Ronaldo. Terus Lazio waktu itu menang 3-0 jam 8 malam ya. Waktu itu kan Serie A jam 8 malam ya. Itu momen di mana ya oke, that's it, gue laziale gitu kan. Semenjak nyari informasi dan sebagainya, terus akhirnya mulai saat itu bapakku ya itu ngasih supply itu poster, jersey gitu. Ya udah mendukung sampai detik ini, bahkan mendukung banget anaknya jadi laziale. Tapi emang kita kayaknya hidup di era yang sama dan berasa banget ya, dulu cuma dapat koran bola seminggu 2 kali. Betul. Kalau ketinggalan Planet Football udah ya itu seminggu kemarinnya Liga Champions nggak tahu tuh gol-golnya kayak gimana. Betul. Mungkin dari YouTube-nya Mas Angga ini juga aku pengen ngasih saran aja ya buat RCTI gitu kan. Selama 3 tahun penyiaran ini ya musim Serie A ya di RCTI nih, belum pernah ada lagi highlight Lega Calcio. Kan kita tahu sendiri ya tahun 90-an Wulan Guritno, Gilbert Patiruhu itu kan kayaknya dinanti sekali ya. Dinanti sekali. Jadi sudah selayaknya lah RCTI kalau ingin membangkitkan memori nostalgia Serie A ya harus ada Lega Calcio kembali gitu kan. Terus ada Quiz 3 Minuti. Mudah-mudahan didengar sama teman-teman di RCTI jadi bisa direalisasikan. Harus langsung ke Mas Tio-nya tuh. Kemarin juga sempat ngobrol sih sama Mas Tio Nugroho. Dia lebih bisa menyampaikan langsung. Dan ya yang paling enak lagi, ngobrol bola gini yang gua nggak sangka-sangka adalah semua orang welcome loh diajak ngobrol bola dan nggak berbayar. Gue nggak bayangin mungkin ya kalau mungkin musik gitu mungkin mereka masih ya udah deh gue hadir sebagai public figure berbayar. Dan gue beberapa kali ngobrol sama public figure ya mereka seru-seru aja kayak ngobrol bola. Jadi itu sih yang anugerah banget. Dan kalau menghadirkan nostalgia Calcio yang mana waktu itu kita masih kecil-kecil banget sih, seru banget sih sebetulnya. Iya, benar-benar. Karena ini ya nostalgia juga ya. Jadi memang apa ya, lebih mahal itu. Memorinya yang mahal, bukan ininya, bukan mengundangnya, tapi memorinya yang memang mahal gitu. Dan pertandingan bola tanpa ada highlights-nya kan nggak seru. Kita kan nonton cuma satu. Masalahnya dulu itu kita pertandingan cuma ada satu. Kita nggak tahu gol-gol yang lain kecuali lihat di sudut-sudutnya itu atau dibacain sama komentator half time-nya berapa, full time-nya berapa. Iya, bahkan mungkin masih ingat juga ya Mas Angga. Jadi waktu itu kan Planet Football dengan suara khas mbak-mbaknya itu ya, itu kan sebenarnya dia satu program sama Delta tuh, deretan lagu teratas RCTI. Jadi kalau kita tuh khas banget kan begitu si ini golin tapi pakai suaranya tuh khas gitu, kayak suara di radio, jadi kan membuat kayaknya lebih semarak lagi. Jadi highlight-nya jadi berkesan banget. Karena waktu itu juga kita mungkin udah ngumpulin duit gitu kan, 1.000, 2.000, akhirnya membeli koran bola. Itu pun sebenarnya yang dilihat cuma bagian tengah biasanya, yang versi pekan ke-9 atau pekan ke-10 yang memang nggak ada highlightnya juga sebenarnya kan, cuma pengen tahu hasil akhir. Karena kan di zaman itu memang susah sekali internet kan. Jadi kesusahan itu yang akhirnya bikin jadi memorable, khususnya Serie A ya. Apalagi ngelihat bagian rating dulu kayaknya kalau Liga Inggris, Liga Spanyol kayaknya nggak ada rating yang ini nilainya 7, ini nilainya 6. Cuman Liga Italia doang yang ada kayak gitunya. Ya. Bahkan sempat juga sih ketemu legenda Serie A ya, terutama juga salah satu legenda Jerman si Karl-Heinz Riedel juga sempat bilang sih memang Serie A di tahun itu pasca Piala Dunia tahun 90 adalah liga terbaik di dunia. Jadi jangan heran waktu itu kan bahkan Cagliari aja punya ibaratnya Francescoli gitu kan. Jadi semua klub waktu itu tahun 90-an di Serie A itu punya. Bahkan Udinese aja waktu itu punya Bierhoff ya kan. Jadi bahkan tim kecil pun punya ikon sendiri-sendiri. Vicenza punya Otero gitu kan. Jadi bahkan Batistuta juga kan, Rui Costa, Toldo semua di Fiorentina kan. Ya, jadi merata sekali. Bahkan
persaingan Streetinari itu ibaratnya pemain asing itu ketat sekali. Jadi mereka bangga lah masuk Liga Italia tahun 90-an ya. Betul. Nah, sebelum kembali ke Liga Italia yang sekarang, Lazio yang sekarang, Simone Inzaghi itu gimana sih, Mas? Iya, Simone Inzaghi itu sebenarnya awal masuk ke Lazio itu kan awalnya menggantikan Vieri ya. Karena kan Vieri ke Inter, ya kan. Jadi big man-nya waktu itu sebenarnya adalah Kenneth Anderson harusnya. Tapi karena Kenneth Anderson ternyata homesick, akhirnya balik lagi ke Bologna. Akhirnya Simone Inzaghi yang waktu itu adalah salah satu top scorer muda ya, top scorer muda di Serie A. Waktu itu Piacenza ya, dia top scorer di Piacenza. Di klub Piacenza, padahal baru debut Serie A. Bahkan gol debut Serie A pertama Simone Inzaghi itu lawan Lazio. Jadi dia membuat gol debutnya lawan Lazio, waktu Piacenza lawan Lazio. Jadi seiring jalannya waktu, banyak banget sih sebenarnya yang nggak percaya sama kemampuan dia. Karena kan dia dibayang-bayangi oleh bayang-bayang Filippo kan, Pipo kan, Super Pipo kan. Terus tapi akhirnya dia memang setia gitu. Dia tipikalnya memang tidak menonjol, tapi dia selalu membuktikan sesuatunya dengan gigih gitu. Bahkan waktu itu 4 gol, rekor 4 gol di UCL ya kan, Champions League melawan Marseille, itu kan nggak banyak yang bisa gitu kan, yang bisa 4 gol dalam satu partai. Ya salah satunya Simone Inzaghi. Bahkan di partai perdana yang resmi, Simone Inzaghi itu main di Super Eropa lawan MU. Sampai dia berdarah-darah, sampai dia akhirnya dikeluarkan oleh Eriksen dan diganti Marcelo Salas. Tapi akhirnya dia jadi juara gitu kan, jadi juara di ajang itu. Akhirnya ya salah satu best momennya memang di Lazio ya, Simone Inzaghi. Dan ketika pensiun pun 2010, 2011, Inzaghi langsung jadi pelatih di U16-nya Lazio. Dan jadi juara di ajang bakatnya udah dari dia Primavera bawah itu dia udah kelihatan bakat ngelatihnya ya. Bahkan setahun setelah dia pensiun dia dapat piala di U16 gitu kan. Jadi U16, U17, U18, Primavera akhirnya naik gitu. Jadi memang kalau bisa dibilang pelatih Italia muda paling berbakat saat ini ya Simone Inzaghi, udah jelas. Tapi waktu Inzaghi mau ngelatih tim seniornya Lazio, itu gimana maksudnya teman-teman Laziale di Indonesia apa sanksi nggak? Lebih apalagi kan dulu ada Mancini juga gitu. Mancini kan ketika datang dulu dari Fiorentina ya. Maksudnya udah ada menyandang nama besar dulu, sempat juara dulu. Ini waktu tahu muncul Inzaghi, gimana tanggapannya teman-teman waktu itu? Ya waktu itu kan memang nggak ada pilihan ya. Pioli waktu itu dipecat setelah kalah lawan Derby ya. Terus akhirnya waktu itu masih sisa 3 atau 4 laga gitu kan. Ya udah akhirnya Simone naik karena waktu itu juga memang performance-nya di Primavera lagi bagus-bagusnya. Nah, waktu itu masih ad interim gitu ya. Jadi memang sementara. Nah, habis itu kan Lotito menunjuk Marcelo Bielsa. Sudah deal. Nah, 3 hari, jadi rekor nih 3 hari jadi pelatih Lazio, langsung mundurin diri kan, karena memang transfernya di Lazio itu parah gitu kan. Sampai detik ini pun sebenarnya parah gitu. Minta apapun sama Lotito pasti nggak dikabulin juga gitu kan. Kadang-kadang transfernya aneh gitu kan. Nah, itu pun yang akhirnya bikin Simone Inzaghi naik kembali gitu kan. Karena dia juga mempertanyakan, aku sudah di Serie A nih kemarin, apakah aku diperpanjang atau enggak? Jadi waktu itu masih ada rumor Simone Inzaghi akan di Salernitana, karena waktu itu Salernitana masih tim satelitnya Lazio kan. Nah, Bielsa gagal, 3 hari aja bertahan, Inzaghi ditetapkan jadi pelatih kepala di Lazio. Dan 5 tahun di Lazio, ya 3 trofi, ya itu sudah sangat lumayan dengan minimalis ya transfernya ya. Jadi banyak nuntut dia ya, bukan tipikal yang banyak nuntut ya. Enggak, sebenarnya dia tuh lebih ke tipikalnya kalau memang yang dibutuhkan AA, yang dibutuhkan BB gitu. Bahkan nggak matok harga yang mahal sekalipun enggak.
Kalau memang itu terjangkau dan memang udah kenal sama karakter permainan dia, ya dia pasti akan milih itu. Gitu. Bahkan dia lebih ke sebenarnya yang Itali sih sebenarnya yang sudah baik mengenal Serie A sebenarnya. Dari gaya permainan gimana Mas? Dia sebegitu riskannya kah lini pertahanan ketika serangan balik selama pengalaman nonton Inzaghi? Selama 5 tahun memang deg-degan ya. Karena pasti rasio kebobolannya di Inzaghi lebih besar ya, karena 3 back. Dan waktu itu kan juga back yang sempurna banget itu cuman Acerbi, ibaratnya sepeninggal De Vrij, Acerbi aja. Kanan kirinya kan ibaratnya kalau kata anak zaman sekarang ngelawak semua kan, Patrick lah, siapalah gitu kan. Jadi memang belum lagi di Lazio sendiri kipernya Strakosha kadang-kadang black out gitu. Kalau udah panik udah pasti kebobolan gitu. Jadi memang agak-agak riskan memang ketika Simone Inzaghi menangani Lazio dengan komposisi yang seperti itu. Jadi memang belakangnya agak ketar-ketir, tapi satu keunikan Inzaghi itu pasti timnya selalu bisa bikin gol di babak kedua, dan itu sebenarnya adalah kayak ini turunan dari gurunya Eriksen. Eriksen tuh selalu di babak kedua selalu punya rasio menggolkan lebih banyak gitu. Jadi pasti babak pertama tuh kalah 1-0, 2-0, tapi nanti di babak kedua tuh pasti selalu kayak gitu. Itu dari zaman Eriksen ya. Aku kan ngikutin lah ibaratnya dari zaman mereka ya. Jadi punya kesamaan pola. Itu dia, gue di konten sebelum ini gitu. Kemarin Inter lawan Sassuolo, gue juga mikir nih Inzaghi nih game plan-nya yang ngaco apa adaptasi terhadap pertandingan di istirahatnya itu yang bagus gitu. Karena babak kedua bisa ngebalikin keadaan dan itu nggak cuma sekali 2 kali gitu, golnya juga banyak. Gue pikir kenapa sih dia ini game plan awalnya yang salah kah, apa emang dia jago pergantian pemainnya selalu bagus loh dia itu. Iya, jadi di terakhir tuh pasti di terakhir. Jadi ketika lawan sudah mulai kecapean, mulai nggak fokus, dia mungkin bagi sebagian banyak tifosi mikirnya nih telat banget sih 70-80 baru ganti gitu kan. Tapi kan itu sebenarnya membuat konsentrasi tim yang dilatih Inzaghi itu jauh lebih maksimal ketika nanti sampai 90 atau 95 kan. Itu yang dimanfaatkan Inzaghi, dia benar-benar tahu bagaimana meraih kemenangan atau membalikan keadaan di menit-menit akhir. Kalau Inzaghi di Inter sih beberapa pertandingan terakhir saya lihat justru dia pergantiannya di babak kedua cepet banget sih. Maksudnya di 55-60 tuh dia udah ganti, dan itu yang membedakan sama Conte. Conte kadang baru menit 80 baru masuk. Tapi memang Inzaghi tuh tipikal permainannya terbuka, sangat mengandalkan semua pemain untuk bisa mencetak gol gitu, sehingga Luis Alberto, Milinkovic Savic itu kan torehan gol asisnya tinggi-tinggi semua, emang kayak gitu dia ya. Betul. Jadi memang dia penguasaan lini tengah ya. Inzaghi sangat percaya bahwa menguasai lini tengah berarti menguasai pertandingan sebenarnya. Dan itu sebenarnya ya itu tadi yang aku bilang ya, dia sangat adorable gitu, menghargai gurunya Sven-Goran Eriksson. Kan kita ketahui Sven-Goran Eriksson itu anak muridnya banyak banget ya yang jadi pelatih, Mancini ya kan, terus Diego Simeone, terus bahkan kayak Almeida, Conceição gitu kan, itu semuanya, bahkan Nesta pun sebenarnya sempat ngelatih juga. Jadi hampir semua rata-rata golden eranya Eriksson di Lazio itu semua pelatih. Lalu pergantian dari 3 back ke Sarri ini tadinya saya agak sanksi, karena di Inter pun ketika Conte cabut tadinya mikir satu-satunya pengganti paling cocok Simone Inzaghi nih, karena khawatir 3 back ke 4 back nggak bisa adaptasi cepat. Tapi Lazio cukup cepat juga Sarri ya, walaupun inkonsisten nih. Maksudnya baru menang derby, kemudian Liga Champions apa Liga Eropa? Liga Eropa, terus habis itu kalah kemarin. Itu emang inkonsisten kenapa sih Sarri, atau kedalaman skuad atau apa Mas? Kedalaman skuad, lebih ke kedalaman skuad sebenarnya. Jadi
ketika Sarri di kartu merah lawan Lazio laga lawan Milan ya. Setelah itu kan dua partai itu seri. Ibaratnya Lazio kayak limbung karena ternyata ketika tidak ada Sarri di pinggir lapangan, ya Sarri bolnya itu nggak jalan gitu kan. Sarri bolnya itu nggak jalan. Nah pas kemarin derby mungkin saking apa ya kekuatan terbesarnya dihabiskan semua terus Lokomotif juga menang gitu kan ya langsung beberapa jam kemudian kan ibaratnya baru nggak nyampe 3 hari lah cuman istirahat dua hari lanjut lagi ke Bolonya itu main di jam 12 juga gitu kan kayaknya agak bermasalahnya di kedalaman skuadnya sih memang. Kemudian kita akan ketemu nih Inter sama Lazio. Pemain Lazio yang international break banyak nggak, Mas? International break Lazio. Biasanya sih 5 atau 6 ya. Kayak Savic, Marusic, Strakosha, terus juga Immobile panggil nggak sih? Immobile cedera. Jadi kemarin itu nggak main. Laga lawan Bolonya nggak main. Memang ketika Immobile nggak main dan cadangannya Muriqi, ya udahlah gitu. Memang nggak ada lagi pilihannya saat di tengah ya. Jadi ada beberapa juga yang tidak dipanggil karena cedera seperti Immobile gitu kan. Bahkan nanti di laga lawan Inter pun Acerbi nggak main kayaknya karena kan kartu merah kemarin lawan Bolonya. Immobile under Inzaghi bisa nyetak gol sebanyak itu karena dia membuat skema yang sangat memanjakan Immobile atau ininya gaya Immobile dipasang di posisi yang role-nya dia emang Immobile banget atau gimana Mas? Karena kemarin di timnas pas Euro sih gue ngeliat Immobile kayak nggak, maksudnya nggak yang kayak di Lazio banget gitu. Pertama memang ya itu tadi lini tengah di era Inzaghi kan memanjakan banget sebenarnya. Jadi ketika di Italia yang sayapnya menusuk dan menurut saya agak individualis ya, jadi menusuk tapi ingin golin gitu kan. Beda halnya kalau di Lazio kan mereka menusuk tapi pasti ngumpan ke Immobile gitu. Pasti selalu ngumpan entah lambung, entah silang gitu kan, entah umpan tarik. Yang jelas selalu kunciannya di Immobile. Bahkan sampai detik ini pun Immobile kan hampir jadi menyaingi Silvio Viola ya untuk top scorer di Lazio kan. Padahal kita ketahui di Dortmund dan Sevilla gagal total gitu kan. Jadi memang sebelumnya Inzaghi dan sekarang Sarri itu memang memanjakan Immobile untuk dari skema ya. Sekarang pun Sarri juga ini memanjakan Immobile banget itu Pedro sama ya, betul. Bahkan pas ketika ditanya oleh jurnalis di Italia kan bagaimana dari 352 ke 4-3-3-nya Sarri. Terus si Immobile bilang saya lahir di Pescara zamannya Zdeněk Zeman gitu kan di Serie B. Itu 3 di depan gitu kan. Ibaratnya saya sudah terbiasa sekali dengan hal seperti ini sebenarnya. Jadi di Pescara dia bagus, di Lazio era Inzaghi bagus, dan sekarang di Sarri juga dia lumayan bagus untuk dari segi statistik. Jadi memang skema di timnas sebenarnya yang nggak cocok sama dia sebenarnya. Dengan sayapnya yang terlalu menusuk dan langsung golin, kayak Chiesa gitu kan, kayak dan sebagainya kan. Chiesa, jadi memang nggak cocok. Emang winger pengen ngegolin aja. Iya. Kan kita ketahui juga di beberapa kesempatan kayak Insigne, Chiesa itu kan nusuk golin gitu kan emang dan mereka memang buat gol juga di Euro kan. Kalau Immobile ya udah akhirnya jadi pantul gitu kan, jadi ngobrak-ngabrik aja gitu. Jadi beda role, beda peran antara Immobile di timnas dengan di Lazio itu beda banget. Cocok tuh kalau wingernya Kandreva tuh. Kandreva supaya umpan banget ya. Betul. Terkait kedalaman squad, terus Acerbi red card, saya juga baru ngeh dari Mas Wisnu, Acerbi red card, Immobile cedera nggak tahu sampai kapan, terus international break, prediksi Lazio Inter gimana Mas?
Ya tetap seru sih, namanya Lazio Inter ya, Game Lazio ibaratnya. Bahkan di awal musim Inzaghi sempat berbicara sama media bahwa saya tetap akan ke Kurva Nord. Apapun yang terjadi itu keluarga saya gitu kan. Saya akan tetap ke Kurva Nord. Walaupun mungkin diejek oleh sebagian Laziale atau gimana, tapi yang jelas itu bagian dari histori gitu. Itu bagian dari keluarga saya gitu. Saya udah bayangkan dari 99 sampai 2021 ya. Jadi 22 tahun pengabdiannya di Lazio. Jadi karena kalau bukan karena clash sama Lotito sebenarnya mungkin dia akan stay di Lazio. Cuman kan ya nasib berkata lain, dia harus ke Inter juga untuk upgrading ya. Mungkin sebagian Laziale juga menyetujui bahwa Inzaghi saat ini upgrading gitu. Jadi dia merantau gitu kan, melatih ilmunya, siapa tahu jadi pelatih timnas seperti Mancini kan hampir sama sebenarnya step-stepnya ya. Jadi tetap seru sih, tetap seru. Namanya ini ya persaingan tradisional ya. Pasti akan seru. Siapapun itu yang main. Oke deh. Terima kasih banyak Mas Wisnu atas waktunya. Minta izin ini untuk upload di YouTube. Salam untuk teman-teman. Sama-sama Mas Angga. Saya yang terima kasih udah bisa diundang. Ya, terima kasih Mas. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya Mas ya. Ya, izin live Mas. Ciao. Ya. Ciao. Gimana teman-teman, seru ya? Kalau ngobrol sama teman-teman dari tifosi Serie A, kita walaupun beda klub tapi ngobrol dengan teman-teman yang menyukai klub lain tuh asik banget loh. Kita menyelami pikirannya, kita bisa tanya tentang Simone Inzaghi dulu zaman di Lazio gimana. Untuk teman-teman di sini tuh 2 3. Terima kasih banyak teman-teman dari Lazio Indonesia. Tadi untuk Mas Wisnu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Senang banget, gue senang banget emang ngobrol dengan sesama tifosi. Gak harus ngobrolin Inter kan ya, ngobrolin tentang klub lain, tentang tifosi lain, itu sangat menyenangkan banget. Kayak tadi gue baru tahu bahwa ternyata Simone Inzaghi itu punya role model Sven-Goran Eriksson dan kebanyakan gol-golnya dari babak kedua. Waduh, ini kalau nggak ngobrol sama Lazio Indonesia nggak akan tahu. Terima kasih banyak untuk teman-teman Lazio Indonesia yang pengen bergabung, pengen follow Instagramnya dan lain-lain, bisa lihat di kolom deskripsi, ntar gua cantumin. Teman-teman untuk komennya terima kasih juga, untuk likes-nya gue sangat mengapresiasi, sangat menghargai, gue terharu banget. Kalau ada saran mau ngobrol dengan tifosi mana lagi silahkan, mungkin dalam waktu dekat. Ya gue biasanya sih ngajak ngobrol tifosi tergantung Inter nanti mau lawan apa sih. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.